Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Saya Dr. Lukias Sanak. Di video kali ini saya mau bahas mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anaknya tiba-tiba kejang demam. Nah, materi ini penting banget, terutama untuk para new moms. Biasanya kan masih pada bingung tuh harus ngapain kalau tiba-tiba anaknya kejang demam. Jadi wajib banget tonton video ini. Ibu yang punya anak bayi kedua, bayi ketiga juga tetap harus nonton ya. Karena saya yakin banget ada banyak orang di luar sana yang masih salah dalam menangani kejang demam. Jadi jangan di-skip ya, tonton video sampai habis biar ibunya komplit. Jadi kalau seandainya anak kejang bisa langsung sigap, nggak bingung, nggak jadi ibu yang panikan. Yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan loncengnya biar gak ketinggalan. Follow juga Instagram saya nih ya. Tonton tuh semua reelsnya, banyak info penting seputar kesehatan anak. Makasih ya yang sudah follow dan subscribe. Oke semuanya, kita mulai ya. Penanganan pertama pada kejang demam kita bahas. Oke, kejang demam. Saya jelasin sedikit dulu ya tentang kejang demam. Jadi, kejang demam itu simpelnya adalah kejang yang didahului oleh demam. Berarti syaratnya harus ada demam dulu, baru muncul kejang. Demamnya 38 derajat Celcius ke atas. Kalau nggak ada demam atau demamnya setelah kejang, itu bukan kejang demam ya namanya. Biasanya kejang demam terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Nah, di luar rentang usia ini, kalau ada kejang perlu curiga tuh, penyebabnya mungkin bukan kejang demam, kayak epilepsi atau radang otak. Nah, terus gimana sih dok tandanya kalau anak lagi kejang demam? Bentuk kejang demam yang paling sering itu adalah kejang umum. Gimana tuh kejang umum? Ibu bisa perhatiin mata anaknya. Kalau lagi kejang biasanya anaknya tiba-tiba mendelik atau kedip-kedip. Terus tangan kakinya kaku. Bisa juga kelojotan. Nah, kalau dipanggil-panggil si anak tidak merespon. Nih, coba lihat video ini ya. Ini salah satu contoh bentuk kejang demam pada anak. Oke, sampai sini jelas ya Bu? Nah, kalau udah paham, kita masuk ke pembahasan intinya. Bagaimana penanganannya tepat ketika anak kejang? Oke, biar mudah ingetnya nih, saya udah siapin singkatannya. Jadi intinya ada 5 poin. 3 lakukan dan 2 larangan. Apa aja tuh? Nah, 3 lakukan tuh aja, ada 3A. 1. Amankan. 2. Atur posisi. 3. Amati. Nah, kita bahas 3 poin ini dulu ya. Yang pertama adalah amankan. Ketika anak kejang, segera amankan anak dari apapun yang dapat membahayakan diri anak. Jauhkan dari furniture, meja kursi lemari, barang pecah belah, dari listrik dan benda panas. Langsung pindahin anak ke tempat yang aman. Kalau sudah aman, lanjutkan yang kedua, atur posisi. Atur posisi anak berbaring miring ke samping atau posisi recover istilahnya. Nih contohnya nih. Tujuannya apa? Posisi ini adalah posisi yang paling aman ketika anak kejang. Karena dengan posisi ini, jika ada muntah atau dalam mulutnya ada makanan, ada minuman, bisa langsung keluar dari mulutnya dan tidak menyumbat jalan nafas. Pada tahap ini, ibu juga bisa melonggarkan pakaiannya anak, biar nyaman dan gak susah bernafas. Yang ketiga, amati. Amati bukan sekedar dilihatin doang ya. Ini tahap yang penting dilakukan bagi siapapun yang ada di samping anak ketika kejang. Karena informasi inilah yang bisa membantu dokter anak menilai kondisi si anak. Nah, jadi apa yang perlu diamatin? Mulai dari awal mula kejang, gimana? Terus setelah kejang, gerakannya gimana? Jangan lupa hitung juga lama kejangnya, berapa menit. Kalau udah 5 menit, masih belum berhenti kejangnya, harus segera dibawa ke dokter. Setelah kejang berhenti, juga tetap harus diamati. Kalau si anak tetap nggak sadar setelah kejang, tidur terus, susah dibangunin, atau ada sesak napas, nah ini juga wajib dibawa ke dokter untuk penanganan lanjut. Jadi itu ya, 3 lakukan ketika anak kejang. Amankan, atur posisi, dan amati. Sekarang kita bahas 2 larangan ketika anak kejang. Ini dia nih, hal yang masih banyak dilakukan padahal berbahaya. Apa aja? 1. Jangan pernah masukin apapun ke dalam mulut ketika anak lagi kejang dengan alasan apapun. Takut tidak ketelen lah, takut tidak kegigit lah, nggak ada alasan. Tetap pantang hukumnya masukin sesuatu ke dalam mulut anak. Pasti pernah denger kan, ada yang suruh masukin sendok, ditahan pakai pensil, pakai kaku, pakai kayu, masukin jari tangan. Ini nggak boleh ya. Yang nggak kalah ngawur lagi, ada tuh yang anaknya lagi kejang, terus malah dikasih kopi. Ada yang lagi kejang, anaknya disuruh minum air putih. Aduh, heran saya. Anak yang lagi kejang, jangan masukin apapun ke dalam mulutnya, termasuk cairan. Itu bisa bikin tersedak, nanti malah sesak. Jangan. Ya, coba deh, yang belum nonton, cari reel saya di Instagram yang bahas tentang kopi untuk mengatasi kejang. Mitos atau fakta tuh, coba tonton, biar nggak sesat. Jadi ingat ya, jangan masukin apapun ke dalam mulut anak ketika lagi kejang.
Lanjut ke larangan kedua, jangan pernah menahan badan anak ketika lagi kejang. Kadang orang tua tuh ngeliat anak lagi kejang kan kelanjutan tuh kasihan gitu. Jadi pengen pegang badannya, ditahan biar nggak terlalu kuat kejangnya. Nah, ini ada praktek yang salah ya, bahaya. Menahan badan anak ketika lagi kejang justru bisa menyakiti anak loh. Bahkan bisa tulang patah. Jadi tolong dibiarin aja, gak usah tahan-tahan. Kalau kasihan lihat kepalanya terbentur-bentur, cukup diamankan saja, dikasih bantal, jangan ditahan. Dipegangin kepalanya biar nggak gerak itu nggak boleh. Justru akan menyakiti anak. Selalu ingat 2 larangan itu ya, nggak boleh lupa. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, itulah penanganan pertama pada kejang demam. Sebenarnya nggak cuma kejang demam ya, semua kejang penanganannya sama. 5 poin ini tetap harus dipraktekkan pada semua kejang termasuk epilepsi. Ada kejang, ingat, 3 lakukan, 2 larangan. Lakukan 3A, apa aja? Amankan, atur posisi, amati. Larangan juga ada 2. Apa? Jangan masukin apapun ke dalam mulut dan jangan menahan badan anak ketika lagi kejang. Mantap! Nah, mantap. Oke, tips biar lengket ilmunya, coba deh diajarin ke orang lain, ke tetangga, ke saudara. Makin banyak kita ngulangin, ngajarin gitu ya, makin lengket ilmunya. Hitung-hitung dapat pahala, dapat juga ilmu, ya kan? Oke deh, sekian video kali ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke medsos, ke grup WhatsApp, dan lain-lain. Sehat selalu semuanya ya. Saya Dr. Lucky, undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.